absen 5 kelas 11 KKLC. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan rencana anggaran belanja dapur rumah. Yang pertama yaitu bahan pokok. Bahan pokok merupakan kebutuhan dasar yang digunakan setiap hari di rumah. Untuk kebutuhan ini saya memprioritaskan pembelian barang yang tahan lama dan sering digunakan dalam memasak. Yaitu yang pertama beras dengan harga 15.000. Beras adalah bahan pokok yang digunakan untuk makan sehari-hari. Yang kedua ada telur, yaitu dengan harga 10.000. Telur digunakan untuk berbagai masakan seperti telur dadar, digoreng, atau campuran masakan lain. Terus yang ketiga ada gula pasir dengan harga 5.000. Gula digunakan untuk kebutuhan minuman manis, memasak, dan membuat kue. Yang keempat ada minyak goreng. Minyak goreng dengan harga 10.000. Minyak goreng adalah bahan yang diperlukan untuk menggoreng makanan. Saya memilih 1 botol yang cukup untuk penggunaan 1 hari. Jadi total bahan pokok yaitu 40.000. Baik, yang kedua ada sayuran dan buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan bahan yang penting untuk menjaga kesehatan. Setiap minggu saya membeli sayuran dan buah-buahan segar untuk dikonsumsi bersama makanan utama. Yang pertama ada tomat dengan harga 3.000. Tomat digunakan untuk masakan seperti sambal, salad, atau sup. Yang kedua ada kangkung dengan harga 5.000. Kangkung digunakan untuk membuat sayur bening atau campuran masakan lainnya. Yang ketiga ada apel puji dengan harga 18.000 setengah kilo. Apel untuk cemilan atau sebagai pelengkap dalam sarapan pagi. Yang keempat ada pisang dengan harga 5.000. Pisang untuk cemilan sehat dan juga bisa dimakan sebagai penambah energi. Nah, total sayuran dan buah-buahan yaitu sebesar 31.000. Baik, yang ketiga ada bahan pelengkap masakan. Bahan pelengkap ini mencakup bumbu dan bahan lainnya yang digunakan untuk memperkaya rasa masakan. Yang pertama ada bawang merah dengan harga 30.000 per kilo. Digunakan sebagai bahan dasar dalam hampir semua masakan. Yang kedua ada cabai yaitu dengan jumlah 10 biji dengan harga 2.000. Digunakan untuk membuat sambal atau masakan pedas. Yang ketiga ada garam, yaitu dengan harga 2.000 1 bungkus. Garam adalah bahan dasar yang penting untuk menambah rasa pada masakan. Yang keempat ada kecap manis dengan harga 2.000 dengan jumlah 2 saset. Kecap manis digunakan dalam masakan sehari-hari dan juga untuk membuat sambal kecap. Nah, jadi total bahan pelengkap masakan yaitu dengan jumlah 64.000. Yang keempat ada peralatan dapur dan kebutuhan lain. Selain bahan makanan, ada juga beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya yang diperlukan untuk menunjang kegiatan dapur, yaitu sabun cuci piring dengan harga 5.000 dengan jumlah 1 pieces untuk mencuci peralatan dapur setelah digunakan. Yang kedua ada sabun cuci piring dengan harga 2.000 dengan jumlah 1 pieces digunakan untuk membersihkan peralatan dapur. Nah, total peralatan dapur dan kebutuhan lain itu dengan jumlah 7.000. Yang kelima, makanan dan minuman instan. Makanan dan minuman instan merupakan tambahan yang praktis untuk hemat waktu dalam memasak. Yang pertama ada mie instan dengan harga 9.000 dengan jumlah 3 bungkus. Mie instan adalah pilihan praktis untuk sarapan atau makanan malam cepat. Yang kedua ada teh celup dengan harga 2.000 dengan jumlah 1 saset. Teh celup untuk diminum sehari-hari dengan total makanan dan minuman instan berjumlah 11.000. Nah, dapat saya simpulkan dari kelima tersebut yaitu bahan pokok ini merupakan kategori yang paling banyak memakan anggaran karena merupakan kebutuhan sehari-hari yang wajib ada di rumah. Saya mengalokasikan dana lebih untuk beras, telur, dan minyak goreng karena itu adalah bahan yang paling sering digunakan dalam setiap masakan di rumah. Sayuran dan buah-buahan sangat memilih membeli sayuran dan buah-buahan segar untuk menjaga pola makan yang sehat
Sayuran segar dan buah-buahan memberikan vitamin dan gizi yang dibutuhkan tubuh. Bahan pelengkap masakan, bumbu dapur seperti bawang merah, bawang putih, dan cabai adalah bahan yang wajib ada di dapur setiap hari untuk memperkaya rasa makanan. Peralatan dapur dalam kebutuhan lain, kebutuhan seperti sabun cuci piring dan spons cuci piring adalah pengeluaran yang penting meskipun tidak sebesar bahan makanan. Namun barang-barang ini tetap diperlukan untuk memastikan dapur tetap bersih dan terawat. Yang terakhir ada makanan dan minuman instan. Makanan dan minuman instan seperti mie instan dan teh celup dibeli sebagai cadangan atau jika ingin makan cepat dan praktis. Nah, dengan rencana anggaran belanja dapur seperti ini, saya dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan lebih baik dan memastikan kebutuhan pangan dan dapur bisa tercukupi setiap bulan. Pembagian anggaran ini juga membantu untuk memprioritaskan barang-barang yang lebih penting terlebih dahulu. Nah, sekian dari pemaparan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.